membuktikan bahwa Islam itu bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak peringatan 1 abad NU digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa 7 Februari kemarin. Peringatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan ulama serta ribuan jamaah dari berbagai daerah. Sehingga masjid dan musola di Sidoarjo pun tidak cukup menampung jamaah yang hendak beribadah. Oleh sebab itu, gereja-gereja di Sidoarjo pun sukarela menyediakan tempat untuk para jamaah istirahat dan beribadah. Momen jamaah muslim sholat di gereja ini pun menjadi viral di media sosial. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad ya Nabi Allah, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, salimna bil Indonesia. Bismillah, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Fatah ya Salam ya Nur Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, wa makaru wa makarallah. Allahu khairul makirin. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ayana na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah. Wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Ibda' bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita mengkaji sesuatu yang menarik tentunya dan pastinya kontroversi. Tapi tidak mengapalah, ini namanya perbedaan karena kita hidup di negara demokrasi ataupun negara Pancasila yang berdemokrasi. Oleh karenanya, mari menghormati perbedaan dalam menyikapi suatu kenyataan yang terjadi di Republik Indonesia ini. Wabil khusus sesama umat Islam, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati apapun keputusan organisasi-organisasi Islam yang ada di Republik Indonesia ini. Tidak perlulah kita mengomentari hal-hal yang sifatnya sinisme, ya, mengomentari sifatnya yang provokatif, seakan-akan kelompok kita yang benar, yang lain salah. Oleh karena itu, sebagaimana biasa, kami akan bacakan 1 atau 2 kata dari kitab ini atau 1 kalimat agar ada sinkronisasi yang akan kita kajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hatu burhanakum. Qul hatu burhanakum. Qul hatu burhanakum. Bil makna, coba tunjukkan jika kamu memang benar. Coba buktikan jika kamu memang benar. Benar dalam hal apa? Benar atas keyakinan kamu. Apa? Keyakinan bagaimana? Ya seperti yang sudah kita dengarkan tadi narasinya. Bagaimana umat Islam beribadah di gereja, yang mana notabene gereja itu adalah tempat ibadahnya kaum Kristiani. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. NU membuktikan Islam itu rahmatan lil alamin. Hal seperti itu tidaklah masalah dalam Islam menurut sudut pandang Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang maksud kami harus kita hormati, harus kita hargai. Karena mengapa? Karena kita hidup di Republik Indonesia. Jika ada kelompok atau organisasi Islam yang berseberangan dengan pemikiran NU, ya harus legowo. Karena bagaimanapun Nahdlatul Ulama bukan organisasi kemarin sore. Mereka organisasi yang cukup sepuh, ya, cukup tua di Republik Indonesia ini setelah Muhammadiyah dan organisasi-organisasi lainnya. Oleh karenanya, tidak mungkinlah para kiai tidak memahami dalil, tidak mungkinlah para tokoh-tokoh NU tidak mengerti dalil tentang ini. Jadi oleh karena itu, ya, hentikan menghujat perilaku saudara-saudara NU yang beribadah, beristirahat di gereja. Kami lebih ingin menunjukkan pembuktian
Bukti yang bagaimana? Bukti bahwa Islam itu adalah menyejukkan jiwa. Membuktikan bahwa Islam itu bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Membuktikan bahwa Islam itu mampu melebur dalam suasana keyakinan yang berbeda yang dianut oleh orang lain. Inilah yang kami katakan menunjukkan bukti. Dengan kejadian seperti ini, kita turut berbesar jiwa dan berbangga juga bahwasanya Islam itu lentur, Islam itu tidak kaku, Islam itu fleksibel. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang Islam itu saklek, tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya sholat 5 waktu, ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu saklek, itu udah pakem itu. Nah, ada nanti tiba-tiba ada organisasi lain ataupun aliran mazhab lain mengatakan subuh 3 rakaat. Ah, itu udah ngawur itu. Itu tidak bisa ditoleransi, itu tidak bisa kita sepakati. Nah, inilah maksud kami, kita harus membedakan ranah-ranah yang pakemnya sudah jelas sama ranah yang masih bisa belok ke kiri dan belok ke kanan ataupun tengah. Nah, ini kecerdasan rohani, kecerdasan intelektual kita, kecerdasan dalam berpikir kita, intelektual kita diuji dalam Islam itu sendiri. Jadi kita harus bisa memilah mana yang sifatnya sudah baku, yang tidak bisa diganggu-gugat tadi seperti masalah sholat yang seperti kami katakan tadi, dengan Islam dengan kondisi dan situasi yang bisa dirubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus pintar-pintar di sini. Nah, disinilah pentingnya mufassir, para ahli tafsir, muhaddisin, para ahli hadis untuk menerjemahkan, mentakwilkan, menjabarkan makna-makna yang tersurat dan tersirat dari Quran dan hadis yang perlu diberikan kepada masyarakat. Oleh karenanya tidak perlu kita arogan ataupun emosional melihat saudara-saudara NU tidur, istirahat di dalam gereja, bahkan sholat di gereja. Tidak perlu kita langsung emosi, kebakaran, ini merusak tauhid. Tidak perlu seperti itu. Kita hargai, karena kita apa? Karena kita berada di Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari sikapi perbedaan dengan khasanah, dengan wawasan yang lebih jauh. Banyak membaca literasi Islam yang moderat tentunya. Tetapi jangan meninggalkan literasi Islam yang konvensional ataupun tradisional. Jadi keseimbangan itu perlu antara modern dan konservatif. Hal-hal yang sifatnya kecil tidak perlu diperbesar. Ya, hal-hal yang besar kalau bisa diperkecil. Kenapa? Hidup di dunia ini sudah terlalu banyak problema dan masalah, baik secara individu maupun kelompok. Jangan kita tambah lagi dengan hal-hal yang tidak jelas, sehingga tidak ada indahnya hidup di dunia. Gersang, sibuk menjatuhkan orang, sibuk mengkriminalkan orang. Apa indahnya hidup seperti itu? Mari kita saling merangkul. Kalau ada kesalahan, mari saling memaafkan. Kalau masih bisa ditolerir, mari saling menghargai, menghormati. Kalau memang harus dibawa ke ranah hukum, bawalah ke ranah hukum. Semoga apa yang sudah dicontohkan oleh saudara-saudara Nahdlatul Ulama dapat menjadi momen bagi kita untuk membangkitkan nilai toleransi yang pada tempatnya, nilai toleransi yang pada waktunya, nilai toleransi yang pada zamannya. Barakallah, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sallu ala nabi.